Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikologi behaviorisme. Berikut penjelasannya. Sebelum kelompok kami mempresentasikan tokoh, saya akan terlebih dahulu memberitahu tentang apa itu behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang mengatakan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Menurut behaviorisme, perilaku manusia dapat diprediksi dan dapat dikondisikan tanpa melibatkan kesadaran, proses mental, atau proses berpikir relaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Balki Sofania Gisna dengan NIM 0603521010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh aliran dari behaviorisme, yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Berikut merupakan biografi singkat dan perjalanan hidup beliau. Ivan Petrovich Pavlov lahir di sebuah kota kecil di Rusia pada 14 September 1849. Ayahnya adalah seorang pendeta ortodoks di sebuah pedesaan. Awalnya beliau berniat untuk mengikuti jejak ayahnya, tapi ia mengurungkan niatnya dan pada tahun 1870 beliau memasuki sebuah universitas di Saint Petersburg. Selama bertahun-tahun mengajar dan tidak mendapatkan penghasilan yang memadai, akhirnya pada tahun 1879 beliau berhasil mendapatkan beasiswa kedokteran di sebuah universitas dan pada tahun 1883 beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya. Di tahun 1890 beliau diangkat menjadi seorang profesor farmakologi di Akademi Medis Kemiliteran di Saint Petersburg, dan pada tahun 1904 beliau mendapatkan Nobel pertamanya, yaitu atas karyanya basis saraf dan kelenjar pencernaan. Beliau ini sangat dikenal sekali sebagai seorang ahli fisiolog dan seorang dokter. Baiklah, di sini kita memasuki kepada teori pandangan ataupun eksperimen-eksperimen yang terkenal dari Pavlov. Pavlov ini sangat terkenal dengan teori belajarnya, yaitu classical conditional atau pengkondisian klasik. Jadi, eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli-ahli lain ini adalah yang sangat berpengaruh terhadap pandangan behaviorisme. Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing dengan tujuan untuk melakukan penelitian terhadap sistem pencernaan pada anjing. Untuk meneliti pencernaan maka dibutuhkan makanan. Jadi bagaimana eksperimen itu terjadi? Jadi pada saat melakukan penelitian, tadi kan disebutkan bahwa untuk meneliti sistem pencernaan pada anjing pasti dibutuhkan makanan. Nah, untuk itu saat melakukan penelitian ini, Pavlov ini membunyikan bel dengan maksud untuk memberikan kode kepada orang-orang lab untuk mengeluarkan makanan. Nah, ketika makanan ini keluar, anjing itu mengeluarkan air liur. Nah, niat awal Pavlov ini kan tadi untuk meneliti tentang sistem pencernaan anjing. Karena melihat peristiwa tersebut, beliau merasa penasaran. Akhirnya eksperimen ini pun diganti atau ia melakukan eksperimen lainnya. Yang pertama, diberikannya makanan, anjing mengeluarkan air liur. Makanan adalah stimulus tanpa terkondisi atau unconditioned stimulus. Dan anjing yang mengeluarkan air liur itu adalah respon yang tak terkondisi atau unconditioned response. Yang kedua, dibunyikannya bel atau lonceng, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur. Jadi, bel atau lonceng ini adalah stimulus netral atau conditioned stimulus. Dan anjing yang tidak mengeluarkan air liur artinya itu tidak melakukan respon apapun. Yang ketiga, yaitu ketika bel dibunyikan, makanan diberikan, kemudian anjing mengeluarkan air liur. Peristiwa ini dilakukan secara berulang-ulang kali. Karena kejadian ini dilakukan secara berulang, maka yang terjadi ketika bel dibunyikan, anjing sudah mengeluarkan air liur. Jadi, bel yang sudah dibunyikan secara berulang-ulang kali ini disebut stimulus terkondisi. Dan anjing yang sudah mengeluarkan air liur ketika bel dibunyikan disebut respon terkondisi. Dari sinilah Pavlov ini mengeluarkan konsep pengkondisian klasik,
yaitu artinya jika ada dua hal yang tidak saling berhubungan tetapi dilakukan secara berulang-ulang kali, maka otak akan merespon bahwa dua hal yang tidak berhubungan itu adalah dua hal yang saling berhubungan. Seperti layaknya anjing yang mendengarkan bel, ia merespon atau berpikir bahwa ia akan segera diberi makan. Oleh karena itulah anjing sudah mau mengeluarkan air liur. Jadi pengkondisian klasik ini pun juga berlaku pada manusia, seperti layaknya eksperimen yang dilakukan oleh John B. Watson, yaitu eksperimen Albert kecil. Jadi, dari eksperimen tersebut, Pavlov ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara perubahan tingkah laku yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada generation. Generation adalah pengaruh dari stimulus yang baru untuk menghasilkan respon yang sama. Misalnya, ada seorang murid yang dimarahi oleh gurunya karena mendapatkan nilai biologi yang buruk. Kemudian ketika menghadapi ujian kimia, murid tersebut merasakan gugup karena ia merasa pelajaran tersebut saling berkaitan. Nah, murid ini menggeneralisasikan satu ujian mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang kedua, ada discrimination. Jadi discrimination dalam pengkondisian klasik ini terjadi ketika organisme merespon stimulus tertentu tetapi tidak merespon stimulus lainnya. Dalam kasus murid yang mengikuti ujian di kelas, dia begitu gugup saat menempuh ujian pelajaran misalnya bahasa Indonesia ataupun sejarah, karena kedua mata pelajaran tersebut jauh berbeda sekali dengan mata pelajaran kimia dan biologi. Dan yang terakhir ada yang namanya extinction atau pelenyapan. Jadi, suatu stimulus yang dikondisikan tidak diikuti dengan stimulus tidak dikondisikan. Jadi, lama-kelamaan organisme ini tidak akan merespon. Ini berarti bahwa respon secara bertahap akan terhapus. Murid yang gugup mengikuti ujian akan mulai menempuh tes dengan lebih baik dan kecemasannya pun mereda. Teori pengembangan klasik ini sangat membantu untuk memahami beberapa aspek pembelajaran dengan lebih baik dan juga membantu memahami kecemasan dan ketakutan pada murid dalam proses belajar dan pembelajaran. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aliran teori behaviorisme dari tokoh Ivan Pavlov. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliani Asra akan menjelaskan tokoh psikologi behaviorisme yang bernama Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat, dan meninggal pada 9 Agustus 1949 di Montrose, New York. Ia adalah seorang psikolog Amerika berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern yang mengembangkan teori pembelajaran yang mengarah pada pengembangan pengkondisian operan dalam behaviorisme. Thorndike lulus di Universitas Wesleyan dengan gelar Bachelor of Science. Ia mengambil kursus psikologi yang diajarkan oleh William James dan segera memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi studinya ke psikologi. Dia kemudian pindah ke University Columbia, di mana dia belajar di bawah bimbingan psikolog, yaitu James McIntyre. Setelah mendapatkan gelar PhD dari Columbia University, Thorndike sempat mengambil posisi sebagai asisten profesor pedagogi di Case Western Reserve University. Dia kemudian mengambil pekerjaan sebagai profesor psikolog di University Columbia, di mana dia akan terus mengajar selama sisa karirnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori-teori dari Thorndike. Dalam tulisannya, mula-mula Thorndike berpendapat bahwa yang menjadi dasar belajar itu adalah asosiasi antara panca indera atau sense impression dengan impuls untuk bertindak. Asosiasi demikian itu disebut connection atau bond atau koneksi. Hal itulah yang menjadikan lebih kuat atau lebih lemah dalam terbentuknya pembelajaran atau hilangnya kebiasaan-kebiasaan. Karena prinsipnya yang demikian itu, teori Thorndike disebut dengan teori connection atau bond psikologi. Dalam teori ini terdapat beberapa cara dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran dengan cara trial and error. Thorndike menyatakan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan koneksi antara pengalaman inderawi dan respon-respons yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Thorndike percaya bahwa pembelajaran sering terjadi melalui rangkaian eksperimen trial and error. Thorndike mulai mempelajari dengan serangkaian eksperimen dilakukannya terhadap hewan.
hewan-hewan yang berada dalam situasi yang bermasalah yang mencoba untuk mencapai tujuannya. Misalnya seperti mendapatkan makanan sampai ke tempat yang dituju. Berdasarkan eksperimen-eksperimen di atas, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respons. Itulah sebabnya teori koneksionismenya juga disebut SR Bond Theory dan SR Psychology of Learning. Dari hasil penelitiannya itu, Thorndike menyimpulkan bahwa respon untuk keluar kandang secara bertahap diasosiasikan dengan suatu situasi yang menampilkan stimulus dalam proses coba-coba atau trial and error. Respon yang benar secara bertahap diperkuat melalui serangkaian proses coba-coba, sementara respon yang tidak benar melemah atau menghilang. Teori koneksionisme Thorndike ini juga dikenal dengan nama instrumental conditioning, karena respon tertentu akan dipilih sebagai instrumen dalam memperoleh reward atau hasil yang memuaskan. Ada beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Thorndike, yaitu yang pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respons akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada dan tidaknya kesiapan. Yang kedua itu ada hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respons. Hubungan atau koneksi antara kondisi atau perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena ada latihan atau law of use. Dan koneksi-koneksi itu akan menjadi lemah karena latihan tidak dilanjutkan atau dihentikan, atau law of disuse. Hukum ini menunjukkan bahwa hubungan stimulus dan respons akan semakin kuat manakala terus-menerus dilatih atau diulang. Sebaiknya hubungan stimulus-respons akan semakin lemah manakala tidak pernah diulang, maka akan semakin dikuasailah pelajaran tersebut. Yang ketiga itu ada hukum efek atau law of effect. Hukum ini menunjukkan pada kuat atau lemahnya hubungan antara stimulus dan respons yang tergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Apabila respons yang diberikan seseorang mendatangkan kesenangan, maka respons tersebut akan dipertahankan atau diulang. Sebaliknya, apabila respons yang diberikan mendatangkan atau diikuti oleh akibat yang tidak mengenakan, maka respons tersebut akan dihentikan dan tidak akan diulang lagi. Nah, yang keempat itu ada hukum sikap atau law of attitude, yaitu hubungan stimulus respons yang cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Koneksi antara kesan dan panca indera dengan kecenderungan bertindak dapat menguat dan melemah tergantung pada buah hasil perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, cara kedua dalam pembelajaran teori ini ada implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori penghubungan ini jika dikaitkan dengan pembelajaran yaitu dengan cara inquiry atau menemukan. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Dengan melihat gambar, maka siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dalam benaknya. Siswa akan menemukan sebuah cerita baru yang dihasilkan dari menghubungkan gambar. Hal ini dapat mengasah otak siswa untuk berpikir menemukan sesuatu yang baru dari sebuah gambar. Nah, ada pun langkah-langkah pelaksanaan teknik yaitu dengan menggunakan metode inquiry sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap penilaian. Berikut adalah kontribusi Thorndike dalam psikologi. Thorndike sering disebut sebagai bapak psikologi pendidikan modern dan menerbitkan beberapa buku tentang masalah ini. Thorndike juga terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912 dan menjadi salah satu psikolog pertama yang diterima di National Academy of Science pada tahun 1917. Dan sampai hari ini, Thorndike mungkin paling dikenal karena eksperimen hewannya yang terkenal dan karena hukum efeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme dengan tokoh John B. Watson. John B. Watson dilahirkan pada tanggal 9 Januari 1878. Ia dibesarkan di South Carolina dan ia merupakan keluarga miskin yang hanya mengandalkan hasil ladang saja. Pada usia 16 tahun, ia masuk ke Universitas Furman. Setelah lulus, 5 tahun kemudian, dengan gelar sarjana, ia mulai belajar psikologi.
Ia belajar psikologi di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD dalam psikologi di tahun 1903. Pokok pemikiran Watson. Menurut Watson, psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau menggunakan alat. Yang kedua, metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang keempat, metode refleks terkondisi. Usaha behaviorisme Watson adalah menjadi sains yang terbebas dari pemikiran dan metode subjektif. Watson melakukan 3 topik utama. Yang pertama adalah insting. Watson menggambarkan 11 insting termasuk berhubungan dengan perilaku acak. Namun, pada tahun 1952, konsep ini dihapus karena bagi Watson, perilaku yang terkesan instinktif adalah sebuah respon yang terkondisi secara sosial. Yang kedua adalah emosi. Bagi Watson, emosi hanyalah sekedar respon fisiologis terhadap stimuli tertentu. Setiap emosi melibatkan sebuah pola perubahan psikologi tertentu. Menurutnya, emosi dapat digambarkan secara menyeluruh dalam kerangka situasi stimulus objektif, respon fisik yang terlihat dari luar, serta perubahan-perubahan fisiologis internal. Yang ketiga adalah proses berpikir. Berpikir terjadi tanpa adanya gerakan muskular. Ia tak dapat diobservasi maupun dieksperimentasi. Pikiran dipandang sebagai suatu yang kasat mata, sesuatu yang khusus berada di dunia mental sehingga tidak memiliki titik referensi fisik. Perkenalkan, nama saya Syifa Sasikirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang Clark Leonard Hull. Beliau lahir pada 24 Mei 1888 di New York, Amerika Serikat, dan wafat pada 10 Mei 1862 di New Haven, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu psikolog Amerika yang terkenal karena metode eksperimental kuantitatif, hipnosis, dan upaya untuk memberikan ekspresi matematis pada psikologi. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Hull. Hull mengemukakan konsep pokok teori yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya Charles Darwin. Bagi beliau, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Menurut Hull, kebutuhannya dikonsepkan sebagai dorongan seperti lapar, haus, dan tidur. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Teori belajar yang dikembangkan beliau sama dengan para ahli fungsionalisme lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus-respon. Beliau juga mengemukakan teori yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong harus ada dalam diri seseorang yang belajar. Bagi beliau, ada 2 hal yang sangat penting dalam proses belajar, yaitu motivasi insentif dan pengurangan stimulus pendorong. Menurut beliau, pengurangan pendorong adalah penyebab utama pembelajaran dan perilaku. Dorongan primer adalah dorongan bawaan, sedangkan dorongan sekunder dipelajari dengan pengkondisian. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan dari tokoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme dengan tokoh Edward Tolman. Tolman lahir di Massachusetts, Amerika Serikat pada 1886 dan meninggal pada 1959. Ia mempelajari ilmu teknik rekayasa di Institut Teknologi Massachusetts. Dia pindah ke psikologi dan mendapat gelar PhD-nya dari Harvard pada tahun 1915. Pokok pemikiran Edward Tolman.
Pendekatan Tolman terhadap behaviorisme disampaikan dalam bukunya yang berjudul Purposive Behavior in Animals and Man. Istilah yang dibuatnya, purposive behavior, sistem yang mengkombinasikan antara studi objektif terhadap perilaku dengan pertimbangan terhadap adanya tujuan dalam perilaku. Tolman berpendapat adanya tujuan dalam perilaku dapat didefinisikan di dalam istilah-istilah behavioral objektif. Dengan kata lain, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara untuk mencapai tujuan. Tolman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku, yaitu stimuli lingkungan, dorongan psikologis, hereditas, latihan yang diterima, dan usia. Tolman memasukkan sekumpulan faktor yang tak dapat diobservasi, variabel antara yang merupakan determinan perilaku yang sesungguhnya. Faktor-faktor ini yang merupakan proses internal yang menghubungkan situasi stimulus dengan respon yang terobservasi. Variabel antara adalah apa saja yang terjadi pada organisme. Contoh variabel yaitu ketika merasakan lapar, kita tak dapat melihat rasa lapar, tetapi rasa lapar dapat dihubungkan dengan respon objektif perilaku seperti kecepatan memakan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sasi Kirana dengan nomor NIM 0603521008 akan mempresentasikan tentang psikologi behavioristik dengan tokoh Edwin Ray Guthrie. Pertama-tama saya akan menjelaskan siapa itu Edwin Ray Guthrie. Ia merupakan seorang profesor psikologi yang lahir pada 9 Januari 1886 dan wafat pada tahun 1959. Setelah lulus dari SMA, Edwin Guthrie melanjutkan studinya di Universitas Nebraska dan lulus sebagai sarjana matematika. Kemudian ia mengajar di beberapa sekolah menengah dan memperdalam ilmu filsafat di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai dokter. Beliau juga memiliki teori belajar, yaitu contiguous conditioning yang dibagi menjadi 2 kata. Contiguous artinya pendekatan dan conditioning artinya kondisi. Singkatnya, teori belajar yang terjadi berdasarkan kedekatan antara stimulus disertai suatu gerakan dengan respon yang relevan. Teori ini juga memiliki beberapa pandangan. Yang pertama ada lupa, kedua hukuman, ketiga motivasi, keempat niat, dan yang terakhir adalah transfer training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Pandita. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi behaviorisme dalam pandangan Fred Simon Skeller. Biografi Fred Simon Skeller. Fred Simon Skeller dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1899 di rural Grove, New York. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1996 pada berumur 97 tahun di Chapel Hill, North Carolina. Ia adalah orang Amerika ahli psikologi dan pelopor dalam psikologi eksperimen. Dia mengajar di University Columbia selama 26 tahun. Teori yang dikemukakan oleh Fred Simon Skeller adalah belajar menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan perilaku dan belajar dapat diubah oleh kondisi lingkungan. Tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi merupakan suatu tindakan yang disengaja atau operan. Operan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudahnya. Jadi, operan conditioning atau operan learning itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara 2 pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahulinya, antecedent, dan pengaruh yang mengikutinya, itu konsekuensi. Lalu, metode-metode operan conditioning mencakup 5, yaitu perkuatan positif, pembentukan respon, perkuatan intermittent, penghapusan, dan pencontohan. Lalu, penguatan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penguatan yang positif. Kalau penyajian satu kejadian yang mengikuti sebuah operan meningkatkan kemungkinan bagi operan itu untuk muncul dalam situasi yang sama. Psikolog menyebutnya untuk proses dan konsekuensi ini sebagai penguatan positif. Lalu yang kedua itu penguatan yang negatif. Kalau penghapusan satu kejadian yang mengikuti sebuah operan meninggikan kemungkinannya bahwa operan akan muncul dalam situasi yang sama, maka untuk proses dan konsekuensi yang muncul dinamakan penguatan negatif. Lalu, psikolog membedakan ada 2 jenis penguatan negatif, yaitu conditioning, lari atau escape, dan conditioning menghindar, yaitu avoidance.
Selanjutnya, program-program Keller menggabungkan prosedur-prosedur pembelajaran modifikasi tingkah laku. Program tersebut menekankan kepada individualisasi dalam kecepatan belajar, penentuan tujuan pendidikan, evaluasi yang dilakukan terus-menerus untuk menentukan tingkat kemajuan setiap siswa dalam mencapai tujuannya. Modifikasi prosedur pembelajaran didasarkan kepada ahli evaluasi tersebut dan penggunaan penguatan-penguatan positif secara sistematis untuk merangsang dan menjaga kemajuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifan Dita. Di sini saya akan menjelaskan psikologi behaviorisme dalam pandangan Burrhus Frederick. Biografi Burrhus Frederick. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Amerika Serikat. Burrhus Frederick Skinner meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge. Ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya, pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayat melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Selanjutnya, pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaiannya dan karya terbaiknya adalah karya yang berjudul Walden 2. Teori Burrhus. Teori operan conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori tersebut mengungkapkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau biasa disebut dengan istilah operan. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang menggugah. Selanjutnya ada metode operan conditioning. Yang pertama itu ada shaping, yaitu pembentukan perilaku untuk membentuk perilaku tertentu. Contohnya seorang dokter yang ingin anaknya menjadi dokter juga, maka ia akan memberikan anaknya semacam permainan dokter-dokteran. Yang kedua itu ada penjenuhan terhadap tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukan suatu hal. Yang ketiga itu superstitious behavior, perilaku tahayul. Yang keempat, memindah atau menghindar, yaitu menghindar dari situasi pengaruh sehingga tidak diterima lagi sebagai stimulus, contohnya pengaruh buruk teman sebaya. Lalu kesimpulannya adalah teori belajar behavioristik lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pemahaman berpikir manusia atau kognitif. Burrhus Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner menggunakan kondisi operasional atau perilaku sukarela yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Kondisi tersebut adalah kondisi operasional ini meliputi ganjaran dan penguatan. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan ini terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Tokoh psikologi behaviorisme selanjutnya yaitu Neil E. Miller. Neil Elgar Miller lahir pada 3 Agustus 1909 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat dan meninggal pada 23 Maret 2002 di Hamden, Connecticut. Ia adalah psikolog Amerika yang mengembangkan teori motivasi berdasarkan kepuasan dorongan psikososial oleh menggabungkan unsur-unsur dan dari jumlah teori penguatan sebelumnya tentang perilaku dan pembelajaran. Miller kuliah di University of Washington dan Stanford University sebelum menerima gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Yale. Miller diangkat sebagai profesor psikologi di Yale dan menerima jabatan profesor di Universitas Rockefeller. Pada tahun 1995, ia menjadi afiliasi penelitian di Universitas Yale. Miller juga menerima banyak penghargaan sepanjang karirnya, termasuk National Medal of Science dan penghargaan pencapaian seumur hidup dari American Psychological Association. Selanjutnya yaitu teori-teori dari Neil E. Miller. Proses belajar bagi Miller harus disertai dengan keinginan, kemudian dipahami, dikerjakan hingga berhasil, dan didapatkan. Atau want something, notice something, do something, and get something. 4 hal ini yang kemudian menjadi 4 komponen utama belajar, yaitu ada drive, cue, respond, and reinforcement. Yang pertama ada drive. Drive adalah stimulus dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya kegiatan. Kekuatan drive tergantung pada stimulus yang memunculkannya. Dengan kata lain, semakin kuat drive-nya, maka semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan.
Drive sekunder atau drive yang dipelajari diperoleh berdasarkan drive primer. Sesudah drive primer sekunder dimiliki, maka drive ini akan memotivasi untuk mempelajari respon baru sebagai fungsi dari drive primer. Kekuatan drive sekunder ini tergantung pada kekuatan drive primer dan jumlah reinforcement yang diperoleh. Yang kedua ada cue. Cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, isyarat yang ada dalam proses belajar. Jenis dari kekuatan cue bervariasi dan variasi ini menentukan bagaimana reaksinya. Yang ketiga ada response. Response adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollard dan Miller, sebelum suatu respon dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi terlebih dahulu. Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan disebut dengan initial hierarchy of response. Yang keempat ada reinforcement atau reward. Reinforcement menurut Dollard dan Miller sebagai drive pereda dorongan atau drive reduction. Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Selanjutnya yaitu kontribusi Neil Miller pada psikologi. Neil Miller berkontribusi pada klarifikasi konsep psikologis pengkondisian, memfokuskan karyanya pada biofeedback yang menggunakan instrumen untuk mengukur respon fisiologis. Ia menemukan bahwa sistem saraf otonom dapat dikondisikan secara klasik. Dia juga menyimpulkan bahwa suatu organisme dapat menjalani pengkondisian operan setelah dikondisikan secara klasik. Ia juga menggabungkan konsep perilaku dan psikoanalisis. Ia meneliti gagasan kecemasan sebagai sinyal biologis bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Sofania Gisna dengan NIM 06035211010. Kali ini saya akan membahas mengenai tokoh psikologi behaviorisme yaitu Albert Bandura. Mari kita simak penjelasan berikut. Albert Bandura. Albert Bandura lahir di sebuah kota kecil yaitu di bagian selatan Alberta, Kanada pada Desember 1925. Ia memperoleh gelar sarjana mudanya yaitu di bidang psikologi di University of British of Columbia di tahun 1949. Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di University of Iowa, tempat di mana ia meraih gelar PhD-nya di tahun 1952. Pada 1953, ia mengajar di Stanford University, dan di Stanford University itulah ia menjadi sangat berpengaruh dalam tradisi behavioris dan teori pembelajaran. Hingga puncaknya, Bandura ini pernah menjadi presiden dari American Psychological Association di tahun 1973. Adapun pandangan Bandura terhadap manusia yaitu Bandura ini melihat manusia memiliki kapasitas untuk menjadi banyak hal dan kebanyakan dari hal tersebut dipelajari melalui modeling. Untungnya, manusia telah mengembangkan kapasitas kognitif dengan pembelajaran melalui observasi. Ini kita akan membahas mengenai teori-teori psikologi kepribadian menurut Albert Bandura. Jadi menurutnya ada 3 teori psikologi kepribadian. Yang pertama yaitu konsep saling menentukan. Di sini suatu pendekatan yang menjelaskan tentang tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan juga lingkungan. Yang kedua ada tanpa penguatan. Maksudnya, belajar melalui observasi tanpa ada reinforcement yang terlibat. Berarti tingkah laku ini ditentukan oleh antisipasi konsekuensi, itu merupakan pokok dari teori belajar sosial. Dan yang terakhir ada cognition atau berpikir. Jadi menurut Albert Bandura, ia memandang bahwa semua perilaku merupakan hasil dari proses belajar yang berlangsung dalam situasi sosial melalui perilaku meniru atau mencontoh. Adapun pendapat-pendapat Albert Bandura mengenai hakikat manusia dan psikologi perkembangan yaitu yang pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sadar, berpikir, merasa, dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, kepribadian itu berkembang dalam konteks sosial, interaksi antara satu sama lainnya. Jadi, dengan demikian, teori kepribadian yang tepat adalah yang mempertimbangkan antara konteks sosial tersebut. Dalam hal lain,
Albert Bandura ini menyetujui keyakinan dasar behaviorisme yang mempercayai bahwa kepribadian dibentuk melalui belajar. Jadi, sekian penjelasan mengenai materi tokoh Albert Bandura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.